Wah, tak terkira ya, biasanya orang yang tampil dingin. Dari grup Xinghui, Hang Yunxi, punya sisi yang menggoda seperti ini. Udah nggak tahan ya? Sekarang aku kasih kepuasanmu. Hun Jianglong, jangan. Kau binatang. Binatang. Siapa kau? Buah yang dipaksa, nggak manis. Maneh kakek lu, cuma tukang bersih-bersih bau. Berani urusin urusan Wei Ye? Nggak nanya-nanya dulu. Nama Hun Jianglong di Provinsi Selatan. Wei Ye, orang besar kayak kamu. Ngeganggu cewek, nggak pantas kan? Gimana kalau lepasin dia? Kau ngajarin gue? Yang pinter minggir sana. Jangan ganggu kesenangan Wei Ye. Tolong, selamatin aku. Wei Ye, soal hari ini, pasti gue urusin. Cari mati. Sialan. Tolongin, badan gue panas banget. Daripada dikasih kebajingan itu. Kamu kelihatannya lebih enak. Tunggu dulu. Cewek, jangan gerak-gerak, nanti beneran. Bisa kebablasan. Kamu peduli apa sih? Tunggu dulu. Ini ada 1 juta. Asal mau bantuin gue. Uang ini jadi punya. Bukan soal uang. Kamu dikasih obat, gue anterin mandi. Biar agak sadar. Ayo jalan. Gak bisa, gue gak mau manfaatin keadaan. Asal mau bantuin gue. Apa yang kamu mau? Gue kasih semua. Tenang dulu, sekarang efek obatnya lagi kuat-kuatnya. Tahan aja, nanti juga ada. Apa gue nggak cantik? Kenapa nggak mau? Gue. Maaf ya. Tidur aja yang nyenyak, bangun nanti udah baikan. Hormat pada naga utama. Udah dibilangin kan, gak ada hal besar, jangan ganggu gue. 8 pemimpin cabang luar negeri udah sampai di Dacia. Mohon naga utama pimpin rapat. Gitu ya, suruh mereka tunggu dulu. Rapat besok aja. Papa. Lihat apa? Nggak apa-apa, ayo kita pergi. Sini. Siluet itu kayak papa gue. Papa, ini adalah ringkasan pekerjaan grup Tianmen dalam setahun terakhir. Halo, anakku. Ayah, tadi aku lihat seseorang di pinggir jalan. Punggungnya mirip banget sama kamu. Ah, gak mungkin, pasti kamu salah lihat. Sudah malam begini. Siapa yang masih keluyuran di luar? Jangan pulang terlalu larut ya. Pulang cepat-cepat. Oke, aku mau antar Yoyo pulang dulu. Anak, kalau nggak ada urusan lain, ayah tutup telepon dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Tunggu dulu ayah, ada satu hal lagi. Aku lihat selama bertahun-tahun ini. Ayah selalu sendiri. Aku sudah cariin di situs Kencan. Seorang tante untuk ayah. Gimana, besok ayah langsung ketemuan aja. Kencan buta. Permisi, apakah Anda Ibu Wang Yancun? Betul, saya. Ayo kita bicara langsung saja. Kalau mau menikahi saya, harus siapkan mas kawin 99 juta rupiah. Lanjutkan. Anak saya juga sebentar lagi menikah, belikan dia villa. Untuk mobil, nggak perlu yang terlalu mahal. Mobil seharga 50-60 juta untuk sehari-hari saja sudah cukup. Masih ada lagi? Kami wanita suka melakukan perawatan kecantikan, beli tas, dan sebagainya. Begini saja, setiap bulan. Beri saya uang saku 2 juta, saya akan rela. Bersama kamu. Kenapa? Ada masalah? Menurut saya, sebaiknya Anda keluar lalu belok kiri. Di sana ada vihara Fahua.
Ngapain ke Vihara Fahua? Aneh banget. Kolam permohonan di Vihara Fahua, kura-kura di sana. Permohonannya terkabul. Permohonan apa? Permintaan saya ini, apa nggak masuk akal? Dia. Aku penasaran, kamu minta banyak banget syarat. Lalu kamu sendiri punya syarat apa? Saya? Cuma ibu rumah tangga. Tapi anak saya manajer penjualan di grup Singhui. Masa depannya cerah banget. Kalau menikahi saya, bisa ikut untung. Lupa tanya, kamu kerja apa? Penghasilan berapa? Saya? Mungkin akan mengecewakanmu. Cuma pekerja serabutan. Gaji per bulan 3-4 juta. Gaya berpakaiannya keren, tapi pengemis aja lebih kaya dari kamu. Laki-laki dewasa, nggak punya masa depan. Si miskin, berani-beraninya ikut kencan buta. Buang-buang waktu. Direktur, sudah ketemu orang yang menyelamatkan Anda tadi malam. Namanya Chen Xixing. Umur 45 tahun, tinggal di perumahan Singfuli. Perlu disiapkan hadiah ucapan terima kasih? Tidak usah. Aku berencana memberinya hadiah besar secara langsung. Kenapa bicara seperti itu? Bisakah mulutmu dijaga lebih baik? Aku memaki kamu, apa masalahnya? Kamu sendiri miskin, tidak boleh orang lain bilang. 3-4 ribu, bahkan tidak cukup buat aku beli tas. Semua orang datang lihat nih. Kalau kamu tidak suka aku, kamu bisa pergi saja. Kenapa kamu harus menghina orang? Menghina kamu, apa masalahnya? Jomblo miskin tua. Wanita mana yang mau menyukai MU? Siapa bilang tidak ada? Kamu siapa? Pasangan kencanmu, aku ambil. Untuk jomblo miskin tua seperti itu, kamu juga bisa mau? Kamu benar-benar terlalu lapar ya? Jaga mulutmu, jangan paksa aku memukulmu. Kira aku tumbuh besar dengan ditakut-takutin ya? Coba kamu sentuh aku. Kau berani memukulku. Kalau mulutmu masih tidak bersih, aku akan memukulmu lagi. Kamu habis? Kau tahu siapa anakku? Dia adalah kepala penjualan di grup Singhui. Bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Grup Singhui. Bagus, aku tunggu. Halo nak, ibumu dibully di sini. Cepat datang. Siapa itu yang bosan hidup, berani bully ibuku? Nak, itu mereka berdua. Orang tua tidak tahu diri. Dan seorang wanita muda yang masih cantik. Wah cantik, kok terlihat sangat akrab? Kalau terlihat akrab, bukalah mata anjingmu lebar-lebar. Lihat dengan baik siapa aku. Aku tidak peduli siapa kamu, berani bully ibuku. Hari ini aku akan membuat kalian semua tidak bisa hidup. Berhenti. Bawah menyerang atas, menyerang ketua dewan direksi. Wang Hui, kau sangat berani. Ketua Dewan Direksi? Wang Hui kan? Aku secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat dari grup Singhui. Segera bawa ibumu. Keluar dari sini. Bukan begitu ketua, dan saya berjelasan dulu. Keluar. Bawa mereka pergi. Ketua saya salah, ketua. Saya benar-benar tahu salah. Lao Chen, mari kita kenalan secara resmi. Nama saya Nak Yun 11. Terima kasih banyak karena sudah menolong saya tadi malam. Hanya hal kecil, saya percaya setiap orang yang berhati nurani. Jika bertemu hal seperti ini, pasti akan membela yang benar. Lao Chen, kamu pasti tidak keberatan kan? Saya merusak kencanmu. Kalau kamu memang keberatan, maka pasangan kencan ini aku. Ya boleh juga. Apa sih? Bercanda. Lao Chen, aku serius. Aku cuma tukang bersih-bersih hotel, sebulan cuma dapat beberapa ribu yuan, jelas-jelas orang bawah. Yang kuhargai itu sifat dan karakter kamu. Soal penghasilanmu berapa, aku nggak peduli. Lagian aku udah sekaya ini. Oke, kamu kaya jadi bebas. Tapi antara kita ini, selisih umurnya terlalu jauh, akhirnya nggak cocok. Paman tua apa salahnya, makin tua makin sayang. Justru ini cocok banget. Jujur aja, aku punya anak laki-laki, udah 20-an. Pasti kamu nggak terima kan? Dapat anak gratis. Ini namanya kabar gembira berlipat, kan? Sekarang kamu, masih ada yang mau bilang? Nggak ada. Ya udah ikut aku. Tunggu dulu. Mau kemana? Ya tentu urus surat nikah. Nikah? Ini tiba-tiba banget. Lao Chen, mulai sekarang. Kita udah pasangan sah. Memang jalannya cepat banget. Tapi kita udah punya surat resmi. Nggak nyangka kamu lumayan lucu. Oh ya, kapan-kapan ajak anakmu juga. Biar kita saling kenal. Oke. Sama soal rumah baru, nanti aku selesai urusan.
Kita lihat-lihat bareng. Ini buat aku? Gak ada yang bagus-bagus, jangan nolak ya. Ah, masa sih? Coba pasangin aku. Aku. Oh, siap. Cantik nggak? Cantik. Itu permatanya yang cantik. Atau aku yang cantik? Udah deh, nggak usah diganggu. Aku duluan ya. Papa angkat, orangnya udah jauh, masih diliatin. Menurutmu Hang Yun 11? Apa dia tahu identitasku? Nggak mungkin. Identitas Anda rahasia tingkat 1. Bahas serius, konferensi investasi Gerbang Langit 10 tahun sekali. Apakah caranya segera diangkat? Iya, betul, ayah angka. Kali ini, grup Xinghui milik Hang Yunxi juga akan ikut serta dalam acara investasi ini. Mereka. Tianmen mengadakan acara investasi ini untuk memilih perusahaan terbaik di Dacia. Perusahaan yang bisa menonjol di acara investasi akan menjadi satu-satunya mitra Tianmen. Kesempatan langka seperti ini, grup Xinghui milik Hang Yunxi pasti tidak akan melewatkannya. Oke, aku paham. Ah, Ketua, katanya mau kasih hadiah spesial, kok malah mengorbankan diri sendiri? Kamu nggak ngerti. Pria dewasa, stabil, dan berkarisma seperti Lao Chen susah dicari. Akhirnya kamu pulang juga. Han Jian, kenapa kamu di sini? Ya ampun, telepon nggak diangkat, kantor juga kosong. Kalau aku nggak nunggu di sini, mau cari kamu di mana? Lao Chen, santai aja, ini adik kandungku. Kak, hebat juga ya, diam-diam. Sudah nikah. Ayah di luar negeri hampir kena serangan jantung karena kamu. Bukannya mereka yang selalu mendesakku untuk menikah? Sekarang sudah ketemu, malah nggak senang. Tunggu dulu. Dia, suamimu? Iya, betul. Kamu buta ya? Lihat tuh dia. Paling nggak lebih tua 10 tahun darimu. Jenggotan, jelek banget, kayak bapakmu aja. Dia nggak pantas buat kamu. Adik ipar, menghina orang gitu nggak sopan loh. Adik ipar? Berani-beraninya panggil aku adik ipar. Kak, kalau mau cari suami yang kayak apa nggak ada? Cendekiawan muda, pengusaha muda, profesor, cendekiawan. Anak keluarga terpandang, mana ada yang nggak lebih baik darinya? Han Jian, urusanku nggak usah kamu campuri. Tapi kamu kan kakakku. Mana mungkin aku cuma diam. Lihat kamu dibohongi orang. Jujur aja, kamu kasih kakakku. Minum obat apa sih? Han Jian, jangan macam-macam lagi. Siapa yang macam-macam? Keluarga Han kita. Paling nggak keluarga terhormat. Kamu malah nikah sama orang kayak gini, kalau sampai kesebar, nanti ditertawakan orang. Gue gak peduli sama pendapat mereka. Sekarang, gue cuma mau hidup tenang sama Lao Chen aja. Kamu bikin emosi banget. Si Chen, lu cuma ngincar duit kakak gue kan? Gini aja, lu sebut angka 500 juta? Atau 1 miliar? Ambil duitnya, cepetan pergi dari kakak gue. Duit? Gue beneran gak peduli sama yang satu ini. Nggak mau dihormati, mau dihajar ya? Kalian ngapain? Tentu aja ngasih pelajaran ke si tua bangka ini. Biar dia lihat darahnya sendiri. Cuma modal mereka segini, mau ganggu gue? Belum level. Udah mau mati masih aja keras kepala. Kayaknya lu tipe orang yang nggak kapok sebelum lihat peti mati. Gue nasehatin lu, bawa bala tentara receh lu ini. Cepat-cepat minggat. Hari ini, ngeliat kakak lu, gue gak mau bikin masalah jadi terlalu buruk. Nggak mau bikin masalah jadi terlalu buruk. Kak, dia emang dari dulu selalu sombong gini ya? Han Jian, kamu hormat dikit. Dia itu kakak iparmu. Hah? Kakak ipar apaan sih? Oke, gue hormatin dia. Denger ya semua. Patahin tangan si tua bangka ini. Siapa yang berani sentuh dia? Coba. Patahin tangan si tua bangka ini. Siapa yang berani sentuh dia? Coba. Kak, kenapa kamu keras kepala banget sih? Tapi kamu lindungin dia gak apa-apa. Hari ini si tua ini beneran bikin gue emosi. Kalau gue gak lumpuhin dia, gue bukan orang Han. Kemari lu. Han Jian, lepasin gue. Yun 11, tenang, gak apa-apa. Gue bisa atasi.
Masih aja pura-pura di sini. Tunggu dulu. Tempat ini kayaknya kurang luas buat adu otot. Kalau emang jagoan, ayo keluar selesaikan. Karena lu yang nyari mati, gue kabulin aja keinginan lu. Dengar ya, nanti jangan ada yang kasihan. Siapa yang mukulin paling keras, hadiah dari gue paling gede. Lao Chen, jangan pergi. Bahaya. Hanjian, kamu, Kak, sampai segitunya kamu lindungin dia? lepasin gue. Hanjian, kamu benar-benar makin keterlaluan. Lao Chen udah sepuh. Kalau sampai kenapa-napa, gue gak akan pernah maafin kamu seumur hidup. Cuma buat orang luar kayak gini, kamu berani. Musuhan sama adik kandungmu sendiri? Itu karena dia pernah nyelamatin gue. Terus kenapa? Kak, kalau mau balas budi, banyak caranya. Kasih dia uang aja, ngapain sampai terjebak gini? Kamu gak ngerti apa-apa. Cepat cegat mereka. Jangan sampai mereka sakiti Lao Chen, oke? Segitunya kamu mau selamatin dia. Xiao Jian, Kak mohon sama kamu. Jangan sampai mereka sakiti Lao Chen, oke? Hari ini, aku kasih kamu muka, aku kasih dia hidup, tapi... Udah beberapa menit, mungkin si tua itu udah dihajar. Kak, yang kubawa ini, semuanya pilihan. Pasukan khusus. Kak, yang kubawa ini, semuanya pilihan. Pasukan khusus. Ini aja disebut pasukan khusus pilihan. Lao Chen, Ah, gak kenapa-kenapa kan? Gak apa-apa, tenang aja. Kayaknya kamu dibodohi orang deh. Kemampuan mereka gak ada apa-apanya, gak layak disebut pilihan. gak mungkin. Gimana caranya kamu? Ada apa? Mau ngomong apa? Wah, tadi kan. Sok jago banget, sekarang kemana? Udahlah, karena kamu adiknya. Yun 11, aku gak bakal susahin kamu, cepetan pergi. Si Chen, urusan ini belum beres, tunggu aja. Ayo, pergi. Lao Chen, gak nyangka ya? Kamu emang jago, tapi nanti. Jangan gegabah lagi, umurmu udah gak muda. Bukan anak muda lagi, kalau cedera gimana? Oke, nanti aku dengerin kamu. Bajunya kok robek, apa tadi? Waktu berantem robek, nanti malam kan kamu mau? Reuni teman sekelas. Gak apa-apa, dijahit aja. Masa iya, kan kamu suami. Nak Yun 11. Gak boleh malu-maluin, kebetulan siang tadi. Aku beliin beberapa set, nanti kamu coba semuanya. Cocok apa enggak? Beneran. Iya, ayo. Memang pantas jadi pria Nak Yun 11. Lao Chen, gak nyangka kamu juga. Bisa ganteng gini. Kalau gitu kita berangkat ya. Ayo. Konferensi telepon. Batalin dulu aja, nanti kita bicara lagi setelah aku selesai. Yun 11, ini lebih penting. Gak apa-apa, bisa kesana habis rapat. Oke deh, aku suruh sopir anterin kamu dulu. Nanti aku temuin kamu lagi setelah selesai. Halo, teman-teman sekelas. Guifen, lama nggak ketemu. Coba tebak. Siapa yang aku ketemu hari ini? Siapa? Ya, itu. Kalian masih ingat enggak? Aduh, Jessie? Pasti ingat dong? Udah bertahun-tahun nggak ketemu. Dengar-dengar, katanya dia hidupnya susah banget. Kerjaan nggak stabil, nanti tua gini. Pasti nggak punya uang pensiun.
Dulu kan orangnya hebat banget, nggak nyangka jadi begini. Wah, mana bisa dibandingin sama kamu yang sukses. Kamu sih mulus aja. Jangan ngejek aku dong. Hahaha, kalian ingat nggak? Dia tuh gengsinya tinggi banget. Padahal cuma kerja serabutan, tapi ngaku-ngaku. Pemilik villa. Aku aja jadi malu buat nuduhin. Hahaha. Kalian pikir dia bakal datang ke reuni kita nggak? Masa sih? Orang kelas bawah kayak dia. Biasa makan di hotel Zukue. Hari ini dia pasti datang cuma buat numpang makan. Mungkin malah bungkusin. Hahaha. Wah, untung banget buat dia ya. Hah? Mobil Maybach model terbaru. Wah, Harganya ratusan juta. Kira-kira siapa ya orang penting yang datang ke Yunceng ini? Chen Xixing? Ini, Terima kasih atas kerja kerasnya. Gimana sih? Katanya dia miskin? Aku juga nggak tahu. Halo, teman-teman lama. Lama nggak ketemu. Xiao Qian. Xiao Lin. Waktu berlalu cepat banget ya. Sekilas aja. Sudah 20 tahun. Kak Chen, kamu sukses banget ya. Ada Maybach, jas custom lagi. Lihat kainnya. Harganya pasti puluhan juta ya? Nggak kok, biasa aja. kalau aku gak salah ingat, Chen. Kamu kan kerja jadi tukang bersih-bersih di hotel ya? Tukang bersih-bersih. Waktu itu pas aku check out, aku lihat dia. Lagi masuk buat bersihin kamar. Wah, waktu itu takut dia malu, jadi aku pura-pura gak kenal. Tukang bersih-bersih di hotel. Aku sih, kalau lagi gabut. Kadang nyambi jadi tukang bersih-bersih. Ada aja tuh orang yang suka pura-pura. Udah miskin, pas ikut reuni kelas. Malah sewa mobil mewah. Baju mahal juga pinjam, pas banget ukurannya. Menurutku sih, ini namanya sok kaya. Gak capek tuh? Oh, aku tahu. Pasti kamu tuh yang siang-siang kerja bersihin villa mewah, ya? Chen, ngapain sih buang-buang duit gitu? Kita kan teman sekelas lama. Mau tahu kondisi kamu sekarang kayak gimana pun, kita juga gak bakal ngehinain kamu. Iya, jangan dikira kita mata duitan. Tadi kelakuanmu kan udah mata duitan, Chen. Udah, kayaknya udah pada dateng nih. Kita masuk aja yuk. Ayo jalan. Aku gak mau main sama si miskin ini. Tuan Chen, tamu-tamu ini mau makan. Aku ingat, kayaknya mereka pesen kamar biasa. Cepat atur, upgrade kamar mereka. Jadi ruangan VIP paling mewah. Oke, segera aku atur. Wah, mewah banget nih. Kayaknya ada yang salah deh. Terima kasih atas kunjungannya. 2 botol anggur ini gratis dari restoran kami. Silakan dinikmati. Anggur mahal gratis? Waduh, royal banget. Anggur mahal gini. 1 botolnya minimal puluhan juta. Ini kamarnya beneran gak salah? Iya, di sini gak salah. Kami khusus upgrade ke ruangan VIP. Kalau gak ada masalah, selamat menikmati hidangan. Tunggu, maksudnya apa ini? Anggur gratis. Ruangan di-upgrade? Ini perintah asisten Lee dari kantor pusat grup. Katanya, salah satu dari kalian adalah tamu VIP-nya. Kita? Asisten Lee? Yang dari grup Xinghui itu? Iya. Bilang ke Xiao Li, aku hargai niatnya. Lain kali jangan repot-repot gitu. Kenapa pada nengokin aku? Kak Chen, ternyata kamu kenal dia? Asisten khusus Lee dari grup Xinghui. Cuma punya sedikit hubungan kecil. Dengar aku Chen Xixing. Kamu lagi pamer lagi kan? Dari mana kamu bisa kenal asisten khusus Lee? Jangan malu-maluin di sini, menurutku. Dari semua teman sekelas kita, cuma 1 orang yang bisa dijadikan tamu kehormatan oleh asisten khusus Lee. Cuma bos Lin dia doang. Ham, Teman-teman, kalian belum tahu kan?
Keluarga Bos Lin punya beberapa perusahaan besar, kekayaannya mencapai jutaan. Dan sekarang juga jadi pemasok grup Xinghui loh. Kalau kalian mau menjelat, lebih cepat lebih baik. Ah, cuma bisnis kecil saja, tidak usah dibicarakan. Bos Lin pasti juga kenal asisten khusus Li kan? Dengan status Bos Lin, pasti kenal dong. Kalau begitu tidak masalah. Pasti asisten khusus Li datang karena hormat sama kamu. Baru kasih kita perlakuan istimewa ini. Aku cuma pemasok kecil saja. Kapan aku punya pengaruh sebesar itu? Tapi tidak apa-apa dulu. Sudah jelaslah, cuma asisten khusus Li kan? Aku sendiri bahkan pernah makan bareng dengan ketua dewan grup Xinghui, Hna Yun 11. Kan aku bilang begitu, pantas saja. Dengar teman-teman, hari ini kita semua bisa dapat untung karena Bos Lin kita. Tidak seperti orang tertentu, jelas bukan jasanya. Masih mau nyelonong masuk, kamu tidak malu apa? Kak Chen, kamu masih suka gengsi seperti dulu ya? Tapi di antara kita sendiri, tidak apa-apa kok. Tapi di depan orang luar, itu baru sangat memalukan loh. Petugas kebersihan ini memang suka pamer. Benar, hahaha. Ayo teman-teman sekelas. Kita jarang-jarang berkumpul, aku usul kita minum bersama. Oke, Bersulang. kamu bilang, Romane Conti ini memang enak banget. Pantas harganya mahal sekali. Sudah 20 tahun berlalu begitu cepat. Kita semua bisa berkumpul lagi, aku rasanya. Ada perasaan akrab tapi juga asing. Dulu waktu yang sekolah, sungguh beruntung. Sangat bebas tanpa beban, hubungan antara orang waktu itu. Lebih murni tidak seperti sekarang. Iya benar, setelah bertambah tua. Semakin suka mengingat masa lalu. Soal itu, aku jadi ingat beberapa. Hal lucu waktu kita sekolah, Gui Fen. Kamu masih ingat gak waktu pelajaran olahraga? Kamu tiba-tiba datang bulan. Datang bulan. Aku? Lihat apa sih kamu? Waktu itu pengetahuan kesehatan reproduksi kita belum tersebar luas. Semua pada nggak paham, lihat celananya berdarah. Aku langsung ke paha. Gui Fen, kok kamu berdarah sih? Terus aku langsung ambil jaketku. Lepas, bungkusin dia. Dia sih nggak mau lagi. Tapi jaketku yang jadi korban. Itu kan merek Banana Row. Dibeli pakai uang angpau banyak banget. Waktu itu aku sedih banget. Aku bilang, Chen Xixing, kamu gila ya? Masalah lama banget, ngapain kamu ceritain? Terus Xiaolin, waktu kamu sekolah. Tingginya pendek, kecil, kurus, pakai kacamata. Gak suka ngomong sama orang lain, kelihatan bego. Bos Lin, bego ya? Siapa yang bilang? Kamu ingat gak, waktu itu di luar sekolah ada sekelompok preman. Tiap hari minta uang sama kamu, ngerjain kamu. Kalau gak kasih, mereka gebukin kamu. Aku lihat. Gak tahan, kok dipukul sekeras itu. Aku ajak sekolah. Anak laki-laki di kelas. Bareng aku lawan mereka. Janjian di luar sekolah. Sayangnya, aku kena sanksi sekolah. Tapi untungnya, sejak itu, sekolah jadi tenang, gak ada kejadian kayak gitu lagi. Si Chen, maksudnya apa? Nunjukin aku ya? Aku nunjukin kamu apa? Kamu masih berani ngomong? Ini kan urusan lama banget. Kamu angkat ngomongin apa? Aku akui. Waktu itu kamu bantu aku, tapi kamu juga nggak perlu. Dibahasin khusus kan? Dia ini cuma mau minta balas budi, Bos Lin. Orang kayak gitu aku banyak ketemu. Bukan, aku cuma ngomong apa yang kepikiran. Gak ada maksud lain, cuma buat senang-senang. Jangan pura-pura deh. Kamu kan lihat Laulin. Sukses lebih dari kamu, pengen dia bantuin. Masih muter-muter ngapain sih? Iya kan, teman-teman? Iya, Si Chen, bilang aja, pengen aku bantu gimana? Laulin, pabrik kamu. Butuh penjaga gerbang gak? Aku rasa Chen Xixing. Cocok banget tuh. Boleh juga, kerjaan satpam. Lebih stabil dari kerjaan cleaning service kamu. Jangan bilang teman lama tidak ingat persahabatan, Chen. Besok kamu mulai kerja di tempatku. Tidak usah, aku rasa hidupku sekarang sudah cukup baik. Baik apaan? Jangan keras kepala, kerja sebagai satpam ini. Meski tidak terlalu terhormat, tapi lebih stabil dari cleaning service. Kamu kerja dulu, baru cari istri. Tidak usah kamu urus, istri sudah ada. Baru saja menikah hari ini. Menikah? Siapa yang mau sama kamu? Buta ya? Jangan-jangan kamu cari janda yang punya anak? Jangan salah. Menurutku, dia cuma bisa dapat janda macam itu. Maaf mengecewakan, tapi dia bukan janda. Bukan janda? Lalu kenapa di reuni ini? Kamu tidak bawa dia? Biar kami lihat. Oh, tadinya mau datang, tapi dia ada urusan kerja mendadak. Katanya harus memimpin rapat penting. Jadi mungkin tidak bisa datang hari ini. Bualanmu bagus, rapat penting lagi. Dibesar-besarkan kayak pejabat tinggi. Chen Xixing, kalau tidak berbohong kamu lapar ya? Jujur saja,
kamu memang cari janda. Kita teman sekelas lama, siapa yang akan menertawakanmu? Iya betul. Xiaolin, istriku ini seharusnya kamu kenal. Aku juga kenal. Siapa? Direktur Grup Xinghui, Han Yun 11. Apa? Chen, kamu ngomong apa sih? Direktur Grup Xinghui? Menurutku, kamu bahkan tidak pantas bertemu dia. Chen Zixing, kamu cuma minum sedikit, kok kayak mabuk. Bualan segitu berani kamu ucapkan? Kakak Chen, jangan sembarangan bicara. Grup Xinghui adalah perusahaan terkemuka di Provinsi Selatan. Status sosialnya begitu tinggi. Bukan level kita. Lebih realistis saja. Menurutku, kalau kamu bisa menikahi Han Yun 11 itu, berarti aku adalah pemimpin tertinggi Tianmen. Ayo, bersulang untuk pemimpin Tianmen. Kalian tidak percaya? Sudahlah, malas jelasin. Sudah, jangan sok. Sejak kamu masuk, terus-terusan pura-pura. Kami sebagai teman lama tidak mau menghiraukan, tapi jangan keterlaluan. Iya, kalau tahu dia begini, tidak usah diundang. Mengganggu suasana makan kita, betul kan teman-teman? Betul. Chen, usulku tadi sudah dipikirkan? Besok, kamu bisa langsung kerja di pabrik ini. Makan dan tempat tinggal dijamin. Saya akan bayar kamu 4.000 sebulan. Ketua direksi, lautnya di mana? Lewat anak saya sana. Sini. Meski di pabrik saya ada anjing Mastiff Tibet, kelihatannya galak, bisa jaga pintu. Tapi Kak Chen, kamu kan jago bela diri. Pasti lebih berguna daripada anjing itu. Oh ya, bawa juga istrimu itu. Daripada nganggur, saya tambah 2.000 lagi buat kamu. Sudah cukup omonganmu? Kenapa? Nggak suka? Khawatir sama istrimu? Nggak mau dia ikut sengsara? Sekarang pun saya nggak butuh belas kasihan orang. Simpan deh harga dirimu yang menyedihkan itu. Jangan bilang teman sekelas nggak jagain kamu. Saya tambah 1.000 lagi. Malam ini, kamu bawa istrimu, jaga pintu pabrik buat saya. Dengar-dengar, ada yang mau suruh saya jaga pintu. Pahna, Lao Chen, maaf saya telat. Nggak apa-apa. Acara reuni yang nggak ada rasa persahabatan, cuma uang. Dan puji-pujian gitu, mending nggak usah datang. Pahna, kenapa Anda datang? Hubungan Anda dengan Kak Chen. Bukannya dia sudah kasih tahu? Saya ini istrinya Chen Zixing. Apa? Masa sih? Pahna, sejak kapan Anda di sini? Waktu kamu suruh dia jaga pintu, saya sudah dengar di luar. Sungguh menarik. Pahna, itu cuma bercanda, jangan serius. Suruh kami berdua jaga pintu buat kamu, Tuan Lin. Kamu berani sekali. Saya rasa, kerja jaga pintu itu santai. Kok? Gimana kalau kita terima aja tawarannya? Kak Chen, jangan asal ngomong. Mana berani saya suruh Anda berdua jaga pintu. Baru tahu diri. Awalnya, mengingat kamu teman sekelas Lao Chen, mungkin saya masih bisa bantu kamu. Tapi sekarang, kayaknya nggak perlu. Pahna, saya salah. Maafin saya kali ini. Sekarang nggak cuma bantuan yang hilang, pabrikmu juga akan dikeluarkan dari daftar supplier. Apa? Hancur. Semuanya hancur. Hancur. Semuanya sudah berakhir. Oke, ayo kita pergi. Xiaoli, dari aku Hanyu 11. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ya. Ayo, semua. Lao Chen, kenapa kamu terlihat murung? Teman sekelas yang dulu begitu akrab. Sekarang satu persatu jadi seperti ini. Aku cuma agak sedih. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Kak, ternyata kamu di sini. Kamu datang lagi? Hei, yang bernama Chen, aku peringatkan kamu, jangan macam-macam denganku, aku datang hari ini. Bukan untuk cari masalah. Katakan, ada apa sebenarnya? Kak, apa kalian mau ikut acara perekrutan investor grup Tianmen itu? Ya, tentu. Kesempatan buat grup Xinghui melesat ke puncak. Aku takkan lewatkan. Tapi ini juga bukan hal yang mudah, kan? Kamu mau bilang apa sebenarnya? Aku mau perkenalkan kamu dengan seorang orang penting dari grup Tianmen. Yun 11. Sudah larut, lebih baik jangan pergi. Lao Chen, kamu tak mengerti. Ini sangat penting bagiku. Juga Jian, rekomendasinya bisa dipercaya atau tidak, bisa bantu aku atau tidak.
Sepengetahuanku, yang putuskan akhir di acara perekrutan investor adalah Sang Naga. Seberapa penting pun orang ini, apa dia lebih besar dari Sang Naga? Bagaimanapun, aku tetap mau coba. Lao Chen, kamu tunggu di mobil dulu. Hati-hati. Halo, Ying Luo. Kak, cepatlah. Kenapa janjian di tempat seperti ini? Orang penting yang kamu bilang ini. Siapa sebenarnya? Kak, masuk saja dulu, nanti tahu. Ayo, ayo. Tuan Qin. Datang, datang. Kak, aku perkenalkan. Ini adalah putra dari Ketua Dewan. Grup Tianmen, Tuan Qin Feng, Tuan Qin. Putra Ketua Dewan? Silakan duduk berdua. Kak, duduk, duduk. Sudah lama dengar soal Sang Naga dan Presiden Grup Tianmen. Tapi Ketua Dewan ini, Kakak, ini karena kamu kurang wawasan. Di seluruh Tianmen, Longshou memang yang terbesar. Tapi di bawah Longshou, ada Presiden Direktur dan Ketua Dewan. Betul, lebih tepatnya. Tianmen bukan cuma perusahaan. Lebih seperti organisasi besar. Presiden Direktur Chen Yingluo mengurus bisnis. Sedangkan ayahku mengurus urusan internal organisasi. Sederhananya, satu urus luar, satu urus dalam. oh begitu. Kalau soal acara perekrutan investasi, Aku bisa bantu, tidak janji sukses. Tapi bisa tingkatkan peluang grup Xinghui MU. bagus sekali. Apapun hasilnya, pasti tidak akan sia-siakan bantuan Qin Xiao. Terima kasih, tidak usah. Aku juga tidak kekurangan apa-apa. Anggap saja kita berteman. Kak, Qin Xiao mau bantu sebesar ini. Minum sedikit aja, kenapa sih? Kalau gitu, semoga kita sukses. Ya, semoga sukses. Dengar-dengar, ketua grup Xinghui itu cantiknya luar biasa. Hari ini ketemu langsung. Ternyata rumor itu benar. Qin Xiao, hari ini sudah malam, lain kali kita janjian lagi. Terima kasih. Kak, kamu ngapain sih? Kak, kamu kenapa? Minuman ini ada masalah. Kalian siapa? Qin Xiao, selamat ya Qin Xiao. Dapatkan satu lagi wanita cantik, bunga emas kota Yun. Akan dipetik oleh Qin Xiao. Kalian, bukannya sudah. Salah semua Chen Xixing dan Chen Yingluo. Bikin aku kehilangan segalanya, bahkan terancam penjara. Untung Qin Xiao bantu, baru terhindar dari ini, betul. Sekarang kita semua orang Qin Xiao. Qin Xiao. Kalian, apa maksud kalian? Han Jian, kamu benar-benar bodoh. Qin Xiao yang terhormat, mau berteman dengan orang tak berguna seperti kamu. Yang Qin Xiao incar, adalah kakakmu. Apa katamu? Kok lama banget belum keluar? Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kamu sudah tahu jawabannya? Siapa yang menyuruhmu melahirkan? Sangat menggoda ya, Qin Feng. Beraninya kamu menyentuh kakakku. Aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya berteriak padaku. Dengar baik-baik, hari ini. Aku tidak hanya akan menyentuh kakakmu, tapi juga akan membuatmu menyaksikan bagaimana aku mempermainkannya. Jangan. Lepaskan aku. Qin Feng, tolong lepaskan kakakku. Qin Feng, kalau berani, hadapi aku saja. Hang Yun 11, setelah malam ini, kau akan menjadi milikku. Aku punya suami, dasar binatang. Suamiku? Maksudmu pria tua yang menikahimu hari ini? Itu. Dia belum menyentuhmu kan? Kalau begitu, masih perawan dong. Lepaskan aku. Aku bunuh kau. Lepaskan. Singkirkan tangan kotormu. Lao Chen. Bagaimana kamu bisa masuk?
Penjagaku banyak di luar. Beberapa orang tak berguna itu bisa menghalangiku. Kamu anggota Tianmen, berani bertindak semena-mena. Tidak takut hukuman keluarga Tianmen. Hukuman keluarga. Wahai orang tua, rupanya kamu tidak tahu, Tuan Qin adalah putra ketua Dewan Tianmen. Di seluruh Tianmen, siapa berani menyentuhnya? Sejujurnya, bahkan Xiao Chen Yingluo. Kalau mau menindakku, harus berpikir berkali-kali. Bagaimana kalau sang naga? Apa katamu? Sang naga. Sang naga tak punya waktu urusi hal sepele ini. Dengar baik-baik. Kamu juga harus tahu diri, jangan ganggu urusanku. Kamu tidak bisa sentuh aku putra ketua dewan. Lao Chen. Kau tunggu saja. Keluarga Chen, Kak Ipar, semuanya ini kau yang pukul. Kapan-kapan ajarin aku dong. Jangan banyak bicara, cepat ikut. Keren banget. Yun 11, sudah baik kan? Mau minum air? Aku merasa panas sekali, seperti ada semut merayap. Sialan Qin Feng itu. Pasti dia kasih obat ke kakakku. Itu, Kak Ipar. Urusan ini cuma bisa andalkan kamu. Andalkan aku. Aku lebih baik bantu dia kembali ke kamar dulu. Oke, bagus. Kembali ke kamar? Bagus. Lao Chen. Yun 11. Yun 11, tunggu aku sebentar. Sudah bangun? Mau sarapan? Lao Chen. Semalam aku... Kita sudah jadi suami istri resmi, masih malu-malu. Jangan bilang, masih agak sayang sih. Kesempatanku buat bergantung pada Tianmen benar-benar hancur. Kenapa bilang gitu? Coba pikir, Qin Feng udah kita benar-benar musuhi, pasti bakal bikin masalah. Dari awal udah kecil harapannya, sekarang udah nggak ada harapan sama sekali. Coba dulu baru tahu, saran aku. Ikutan konferensi investasi kayak biasa. Nanti aku kasih kejutan. Hah? Xiaoli, dana kita udah siap semua? Direktur, semua dana yang bisa dipakai udah dikumpulin. Total 50 miliar. Walaupun 50 miliar, tetap susah buat menang dalam persaingan yang ketat ini. Bukan, Kak. Terus kita kesini buat apa? Lao Chen. Hah? Dia belum datang? Wah. Kalian juga datang. Qin Feng. Kayaknya cuma buat malu-maluin diri sendiri deh. Hahaha. Walaupun grup Xinghui cukup kuat, tapi yang datang ke sini semua perusahaan 500 besar Tiongkok, mungkin di tahap verifikasi dana. Pahang bakal kalah telak deh. Hasilnya masih belum tentu. Masih ngotot, bukan aku ngeliat kamu. Nggak kapok sebelum celaka ya? Jujur aja, pemenang konferensi investasi kali ini udah hampir pasti adalah perusahaan yang didukung keluarga Qin. Kayaknya belum tentu. Lao Chen. Kamu? Kenapa selalu ada kamu sih? Orang kelas bawah kayak kamu ngapain kesini? Baju aja sewa. Aku juga jujur, pemenangnya pasti Grup Xinghui. Apa yang kau bilang? Grup Xinghui, mereka menang pakai apa? Pakai mulutmu ini? Kau benar-benar tak tahu malu. Bahkan Tuan Qin, orang yang punya koneksi luas, tak berani sembarangan bilang mana yang bakal menang. Kamu cuma pesuruh, berani bicara besar?
Hari ini aku bicara besar. Kalian tanya aku pakai apa? Aku kasih tahu, yang ku maksud adalah aku sendiri. Hahaha, dengar semua enggak? Hah. Hahaha. Lao Chen, kenapa kau bilang begitu? Iya, kakak ipar, kau serius enggak? Percayalah padaku. Baiklah, kalau kau bilang bisa bikin grup Xing Hui menang. Coba buktikan pada semua orang. Mulai dari pemeriksaan modal, perusahaan yang didukung keluarga King ini. Sekarang punya cash flow yang sehat, di buku masih ada 90 miliar. Jual aset dikit, langsung tembus 100 miliar. Apa? Kekuatannya sebesar itu? Lao Chen, sekarang benar-benar nggak ada harapan. Aku cuma bisa kumpulkan 50 miliar. Dengar enggak? Ini namanya beda kelas. Bukan cuma omong kosong bisa selesai. Kalau aku bilang, aku pakai ini, Apa barang rongsokan ini? Kartu hitam Tianmen? Apa? Kartu hitam Tianmen. Katanya yang diterbitkan nggak sampai 5 lembar. Setiap lembar bisa pakai limit triliunan. Kartu hitam Tianmen. Lao Chen, ini gimana ceritanya? nanti juga tahu. Gimana? Cukup nggak pakai ini? Kenapa kau punya kartu hitam Tianmen? Kau ini siapa? Siapa aku nggak penting. Yang penting, pemeriksaan modal ini. Aku menang. Masih terlalu cepat buat bilang menang. Siapa tahu kartu hitam Tianmen di tanganmu ini palsu? Bawa mesin EDC ke sini. Aku kasih tahu, kalau ketahuan kau palsukan. Nanti, dewa turun aja nggak bisa selamatkan kau. Saldo saat ini, 1 triliun pas. Masa sih? Kartu ini ternyata asli? Lao Chen, kenapa kau punya uang sebanyak ini? Yun 11, itu penting? Dulu waktu aku miskin, kau nggak jijik. Sekarang aku kaya, masa kau malah jijik? Iya juga sih. Tunggu, cuma lulus pemeriksaan modal belum cukup. Kau lupa ya? Pemenang forum investasi harus ditunjuk langsung oleh naga kepala. Itu gampang. Masuk. Hormat pada naga kepala. Kepala naga. Ah, Kepala naga, kakak iparku adalah kepala naga. Lao Chen, aku tidak sedang bermimpi kan? Ayah, kamu sungguh hebat menyembunyikannya. Kamu biarku. Hidup susah selama lebih dari 20 tahun. Saudara-saudara sekalian, hari ini aku secara resmi mengumumkan. Grup Xing Hui menjadi mitra tetap Tianmen kami selamanya. Menikmati dukungan sumber daya kelas atas, dengan suntikan modal 1 triliun. Sedangkan untuk ketiga orang Hong ini, Ying Luo, tangani mereka dengan tegas. Jangan biarkan mereka merusak reputasi Tianmen kami. Siap. Bawa mereka pergi. Kepala naga, sebenarnya aku masih punya pengetahuan tentang pekerjaan pembersih. Hei, kepala naga. Apakah kamu puas dengan hadiah lamaranku? Lamaran? Bukankah kita sudah mengurus surat nikah? Ini kan belum ada pesta pernikahan. Hari ini dengan memanfaatkan kesempatan ini. Aku ingin secara resmi melamarmu. Nyonya Nakim 11, maukah kamu menikah denganku? Aku. Aku mau. Xiao Hao, alasan ayah menyembunyikan identitas dari kamu. Karena ayah tidak ingin kamu menjadi anak bangsawan yang manja. Tapi untungnya, kamu tidak mengecewakan ayah. Kedepannya, kamu harus banyak belajar dari Ying Luo. Cepat ambil alih tanggung jawab ayah. Supaya aku dan Bibi Yun 11 MU bisa cepat pensiun. Ayah, tenang saja, tidak masalah. Yun 11. Ayo kita pulang. Hang,